Petualangan kembali berlanjut, masih di kawasan pesisir Teluk Maumere. Saya sedang berada di kebun kelapa nih bersama Om Dani dan Yordan. Cuma kita bukan lagi mau ambil kelapa, tetapi mau ambil daunnya. Penasaran nggak kita mau buat apa? Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Banget ya manjatnya. Wah, kayak gini nih kalau misalnya udah 9 tahun terlatih, langsung dari naik sini ke atas udah kayak jalan di aspal. Udah nyampe di atas tuh. Nah, ini nih daun kelapanya sudah terkumpul, kurang lebih tadi udah 6 lembar ya Om. Nah, target kita kali ini mau ngumpulin 10 lembar daun kelapa nih. Habis itu kita ikat dan kita siap bawa. Nah, akhirnya selesai juga dan sekarang kita akan mengumpulkan daun-daun kelapa ini, tapi nggak bisa langsung dipakai ya, karena harus dikeringkan terlebih dahulu ya Pak. Ini harus hati-hati juga nih, karena banyak semut merah. Sterilisasi dulu, karena dari tadi tiba-tiba ada yang gigit gitu di leher, berarti ini masih ada semut merahnya. Ini mudah-mudahan udah aman dari semut merah. Wah, ini nggak nyangka ya bakalan ada serangan semut merah kayak gini Om. Proses penjemuran pelepah daun kelapa juga tidak boleh sampai kering betul. Cukup sampai warnanya kekuningan atau kecoklatan saja. Karena kalau sampai kering sekali, justru akan membuat daun mudah hancur saat diangkat. Kapal sudah siap, daun kelapa juga sudah siap dipasang, saatnya berangkat. Jadi memang di sini kan perairan di Maumere ini biasanya agak laut dalam ya. Jadi di sini makanya memang peran dari rumpon ikan itu sangat penting supaya nanti ikannya itu bisa ke darat dan nelayan akan lebih mudah untuk menangkapnya ya Om. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk bisa mencapai rumpon terdekat. Karena rumpon ikan tidak bisa dipasang di sembarang tempat. Harus benar-benar tahu kedalaman air, kekuatan arus, dan tentu saja bebas dari lintasan kapal-kapal besar. Kita akhirnya sudah sampai di tempat rumpon ikan ya. Anginnya kencang sekali ya Om. Jadi memang ini karena lagi musim anginnya datang dari tenggara. Biasanya tuh bulan 7-8, bulan Juli Agustus ya Om. Ini anginnya datang dari tenggara dan ini kalau dari darat, tadi sejauh mata memandang itu datarannya masih tenang. Tapi lama-lama makin jauh ke laut, makin tipu-tipu itu semua ilusi coba. Rumpon-rumpon di Laut Maumere ini adalah jenis rumpon apung. Jadi sebagai penandanya hanya berupa pelampung saja. Berbeda dengan rumpon tunggu di mana harus ada rumah apung untuk berlindung orang yang menunggunya. Di situ sudah terlihat tuh ya pelampung. Jadi kan rumpon ini kan terdiri dari beberapa komponen, ada pelampung, ada pemberat, ada umpannya ya Om ya. Dan di situ ada 2 pelampung. Jadi ada pelampung daun sama pelampung jangkar. Inilah alasannya kenapa nelayan di sini lebih memilih pelepah kelapa sebagai umpan. Karena begitu sudah tidak terpakai, bisa langsung dilepas dan bakal terurai sendiri oleh air laut. Nah, biasanya umpan ini diperbaharui sekitar sebulan sekali ya, tapi sebenarnya nggak menentu karena tergantung apakah umpan ini sudah hancur atau tidak. Karena kan faktornya ada banyak ya Om. Kadang karena faktor arus laut atau juga ikannya. Nah ini dia nih,
sisa daun kelapa yang udah rusak dan siap kita ganti. Ini tarik. Nah ini, tariknya gimana nih Om? Ditolak saja, dilos. Ini dikasih tolak ini. Ininya Oh. ini. Tarik ini. Ya. Oh iya. Iya, ditarik ini. Oh, Ya. jadi Nah, mudah ya. Mudah dibuka, mudah dipasang. Nah. Ini jadi manfaat dari cara pakai pasang tali yang tadi dijelasin ya. Ini jadi tinggal ditarik, habis itu udah Ditolak keluar. ditolak keluar. Ya. Nah, ini nih manfaatnya. Jadi kita gampang copot daun kelapanya. Ya. Dah, Lepas. selesai kita lepas. Rumpon bagi nelayan Maumere adalah sumber penghidupan. Sebagai rumah ikan buatan, rumpon menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan plankton yang akan mengundang datangnya ikan-ikan yang lebih besar. Semakin dalam titik pemasangan rumpon, maka semakin besar pula peluang untuk mendapatkan ikan-ikan besar. Karena pada dasarnya, ikan besar akan mencari makan di laut dalam. Aduh, gelombangnya. Jadi sebenarnya ini cukup simpel ya, setelah kita taruh daun kelapanya, langsung kita talikan saja ke pelampung. Cuma ini yang bikin menantang adalah ombaknya. Dari tadi gelombangnya lagi lumayan besar ya Om ya. Iya. Besarnya potensi perikanan di wilayah Teluk Maumere membuat kawasan ini terbilang cukup rampat dengan keberadaan rumpon ikan. Bisa dipastikan setiap 100-200 meter akan kita temui rumpon ikan nelayan. Meski angin tenggara tidak seganas hembusan angin barat, tapi tetap saja gelombangnya cukup membuat perahu kami berguncang kuat. Rumpon, cara mudah untuk bisa mendapat ikan tanpa harus merusak alam dan lingkungan. Tadi sih kalau semakin besar arusnya itu seharusnya karena teknik tali yang kita gunakan itu semakin kencang ya Om. Karena tadi teknik talinya itu ya. Nah berarti kalau gitu udah selesai misi kita ya Om? Ya. Terus udah ya? Udah. Selesai. Oke deh kalau gitu. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang.